Salam Nusantara warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Berdasarkan data dari Setara Institut atau IKT, indeks kota yang paling toleran di Indonesia, berdasarkan data ini ya, ada 2 kota di Jawa Barat yang paling intoleran. Ini berdasarkan Setara Institut ya, bukan saya ngarang-ngarang sendiri, ini berdasarkan data. Ada 2 kota di Provinsi Jawa Barat yang sangat-sangat intoleran. Masuk daftar 10 kota paling intoleran di Indonesia. Kota apa itu? Kota Bogor dan Kota Depok. Ketika saya membaca data ini, aneh, saya tidak terkejut. Kenapa saya nggak terkejut? Karena saya sudah sering baca berita, nonton berita, ya. Ada banyak kok intoleransi di kota ini. Tanpa dikasih tahu juga sebenarnya saya udah tahu. Cuman ya nanti saya dituduh opini pribadi, ngarang dan sebagainya. Makanya saya baca datanya. Nah, yang jadi pertanyaan, apa alasannya? Kenapa suatu daerah atau suatu kota atau suatu provinsi, suatu bangsa itu sangat-sangat intoleran? Apa alasannya? Kita fokus pada budaya Sunda Wiwitan ya, atau orang Sunda ya. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, sebelum saya jelaskan apa alasannya ya, kita fokus dulu ke ini sebentar ya, ke karakter orang-orang Sunda. Sebenarnya kalau boleh jujur, orang-orang Sunda itu sangat-sangat toleransi, aslinya sangat-sangat toleransi. Dan saya tidak tahu kenapa tiba-tiba di zaman sekarang ini 2 tanah Pasundan, 2 kota di daerah Pasundan ya yang sangat intoleran, yaitu Kota Bogor dengan Depok. Padahal dulunya sebelum orang-orang Sunda ini menganut agama Muslim seperti sekarang ini, dulunya orang-orang Sunda ini menganut ajaran Sunda Wiwitan. Ya, tidak bisa disebut sebagai agama dalam konteks agama Samawi ya. Kalau dalam konteks agama lokal bisa aja disebut dengan agama. Karena agama itu juga tidak bisa didefinisikan, nggak ada definisi agama. Tapi kita sebut saja dengan ajaran Sunda Wiwitan atau filosofi daripada Sunda Wiwitan. Ada yang hilang dari karakter bangsa Sunda. Ada yang hilang dari karakter orang-orang Jawa Barat atau orang-orang Sunda. Apa itu yang hilang? Yang pertama itu saya melihat, sebenarnya kalau boleh jujur, karena teman saya itu juga banyak orang Sunda ya. Bahkan saya pernah pacaran sama orang Sunda. Jujur. Baiknya minta ampun. Kalau kita pacaran sama orang Sunda itu, mantap banget. Top, Marco top. Pokoknya mah. Suaranya lembut. Kalau kita teleponan suaranya lembut. Nggak cuman satu orang ya. Orang Sunda itu kalau ngomong itu lembut pisan. Punten mangga. Orang-orang Sunda itu kan ngomongnya itu lembut banget ya. Saya sangat suka mendengar orang Sunda kalau ngomong. Dulu waktu saya pacaran sama orang Sunda itu, saya sangat takjub ya dengan logatnya, dengan suaranya yang sangat lembut, merdu, sesuai dengan karakternya yang lembut, murah hati. Ya, pada dasarnya, pada intinya orang Sunda itu adalah orang yang sangat toleransi, lembut, berkepribadian orang baik. Dari mana saya tahu? Karena saya penyuka sejarah. Saya banyak baca buku sejarah, antropologi dan sebagainya yang berhubungan dengan orang-orang Sunda. Dan yang menarik daripada orang-orang Sunda ini, saya melihat ya, mungkin ini dialami oleh teman-teman yang nonton video ini ya. Kalau di luar Jawa ya, orang Sunda itu sangat tidak nyaman kalau merantau jauh-jauh. Orang Sunda itu tidak punya tradisi dalam merantau, nggak punya. Nggak percaya? Coba cek di kota-kota Anda.
di luar Jawa ya, di Sumatera, di Kalimantan, di Papua dan sebagainya, ada sih orang Sunda merantau ke sana, tapi biasanya mereka itu jarang. Apa alasannya? Karena pacar saya itu pernah ya pergi keluar kota, ya keluar kota, baru juga seminggu sudah kangen katanya ke tanah Sunda, sudah gelisah. Jadi sepertinya tanah Sunda ini punya pelet ya. Kalau kita pergi dari tanah Sunda, semacam ada ini ya, semacam ada peletnya, kita pengen balik lagi. Dan orang-orang Sunda juga seperti itu, yang cowok maksudnya. Teman saya itu pernah kerja di Pekanbaru ya, di salah satu perusahaan perminyakan. Kerjanya bagus banget, gajinya juga bagus banget. Pokoknya gajinya itu berlipat-lipat daripada UMR Bandung ya. Tapi dia rela meninggalkan pekerjaannya yang gajinya seabrek-abrek ya, yang gajinya sangat gede banget, hanya untuk pulang kampung, pulkam. Dan anehnya keluarganya juga mendukung gitu. Keluarganya tidak ada tradisi merantau ya, keluarganya juga percaya hal itu. Bahkan orang tuanya juga sering menangisi kalau teman saya ini keluar kota, jangan pergi, kamu di sini aja. Jadi orang Sunda itu punya tradisi, kalau misalnya nih punya anak, mohon maaf ya, rumahnya nggak terlalu gede misalnya, ini rumahnya dibagi-bagi nanti, anak pertama, anak kedua, pokoknya harus deket ya, rumahnya dibagi-bagi, disekat-sekat, biar apa, biar satu rumah. Jadi tradisi orang Sunda itu seperti itu, nggak punya tradisi merantau. Beda dengan orang Batak misalnya, orang Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, itu kan banyak orang merantau, ada yang ke Lampung, Kalimantan dan sebagainya, orang Madura. Saya melihat ada semacam keunikan dalam suku Sunda ini. Mereka tidak punya budaya merantau. Saya juga nggak tahu kenapa bisa seperti itu, apa alasannya. Mungkin ada erat hubungannya dengan culture ini ya, tradisi yang sudah turun-temurun ya, budaya. Kemudian kita masuk ke zaman Sunda atau tanah Sunda atau zamannya Jawa Barat sebelum era masuknya agama Hindu, agama Buddha, agama Islam, agama Kristen ke Indonesia. Jadi settingannya kita berada pada Sunda zaman dulu, zaman baheula ya. Cek orang Sunda teh zaman baheula ya. Puntennya ya, bahasa Sundanya Balepotan, punten. Di antara sahabat yang tonton video ini mungkin orang Sunda, mohon maaf ya, bahasa Sunda itu Balepotan, karena dulu saya sering diajari sama pacar saya bahasa Sunda, tapi saya nggak bisa bahasa Sunda. Logatnya itu harus gitu, logatnya itu lembut banget, apalagi Sunda Bandung ya, Sunda Bogor agak ini ya, agak berbeda ya, Sunda Banten juga agak berbeda ya, lebih halus Sunda Bandung, halus pisan. Jadi dulu orang Sunda itu masih menganut yang namanya ajaran Sunda Wiwitan. Jadi ajaran Sunda Wiwitan ini bukan hanya semacam kepercayaan, tapi budaya juga, filosofi juga. Kalau lu pengen tahu gimana sebenarnya orang Sunda zaman dulu itu, zaman baheula ya, lihatlah Kang Deddy Mulyadi. Saya tidak mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi itu beragama Sunda Wiwitan, enggak ya. Di video sebelumnya ada yang salah kaprah tuh, enggak. Kang Deddy Mulyadi itu masih beragama Islam sejauh yang saya tahu. Jadi disclaimer on ya, KDM ini masih beragama Islam. Namun saya melihat ada filosofi, nilai-nilai Sunda Wiwitan di dalam karakter Kang Deddy Mulyadi, sangat-sangat kental ya, sangat-sangat kental filosofi Sunda Wiwitan. Kalau lu pengen tahu orang Sunda Wiwitan zaman dulu, raja-raja zaman dulu ya seperti Kang Deddy Mulyadi, sangat-sangat mirip ya, sangat-sangat kental nilai-nilai Sunda Wiwitan ini. Jadi ajaran Sunda Wiwitan ini tidak hanya agama ya, tapi budaya, filosofi. Jadi sama seperti agama Buddha. Agama Buddha itu kan tidak melarang misalnya kalau lu mau masuk ke agama Kristen, kayak mau ke agama Hindu, kayak nggak jadi masalah. Tapi mereka tetap punya nilai-nilai Buddha
Sama seperti Sunda Wiwitan ini. Walaupun Kang Deddy Mulyadi itu beragama Islam, tapi nilai-nilai Sunda, ya, Sunda Wiwitan atau filosofi daripada Sunda Wiwitan ini sangat kental. Nah, yang jadi pertanyaan, apa itu filosofi daripada Sunda Wiwitan ini? Ajaran Sunda Wiwitan ini. Ajarannya adalah berbuat baik. Harus berbuat baik. Bahkan kitab suci agama Sunda Wiwitan ini adalah berbuat baik. Sangat jarang loh agama seperti itu ya, atau ajaran seperti itu, berbuat baik. Jadi dalam filosofi agama Sunda Wiwitan ini zaman dulu, atau orang-orang Sunda zaman dulu itu menganut yang namanya filosofi berbuat baik. Ya, apapun suku kita, apapun ras kita, kita harus berbuat baik terhadap siapapun itu. Itu artinya kalau orang Sunda zaman dulu itu berbuat baik, maka ini adalah bentuk daripada toleransi terhadap agama lain. Jadi zaman dulu itu udah pernah ceritanya orang Sunda itu mempersekusi rumah ibadah orang lain, nggak pernah seperti itu, nggak pernah sejarah seperti itu. Orang Sunda itu adalah orang yang cinta dengan kedamaian, berbuat baik, dan jujur saya sangat rindu Jawa Barat itu menjadi mayoritas orang yang berbuat baik. Sangat rindu. Saya sangat merindukan ya orang-orang Sunda itu terhubung dengan leluhurnya. Ya, hubungan emosionalnya dengan leluhurnya terhubung, jangan terputus. Saya melihat sekarang ini terputus, seperti terputus. Apa yang mempengaruhi? Apakah ini faktor agama? Agama yang sekarang maksudnya, sehingga memutus hubungan kita dengan leluhur kita? Saya tidak akan memberikan kesimpulan. Silakan disimpulkan sendiri. Lalu kenapa orang-orang Sunda zaman sekarang ini, ya, nggak semuanya tapi ya, maksudnya kota-kota di tanah Sunda yaitu Depok dan Bogor intoleransi. Padahal kan aslinya kan orang Sunda itu baik-baik. Bayangkan, ajaran Sunda Wiwitan itu adalah berbuat baik. Kurang baik apa coba? Tapi di zaman sekarang ini ada praktek-praktek seperti mempersekusi, mempersulit izin rumah ibadah, intoleransi dengan agama lain dan lain sebagainya. Apa yang salah? Apakah ini dipengaruhi oleh agama zaman sekarang ini? Saya tidak akan memberikan kesimpulan. Silakan disimpulkan sendiri. Saya tidak akan memberikan kesimpulan. Kalau saya memberikan kesimpulan, itu artinya saya berpihak. Jadi saya tidak mau berpihak, saya netral. Saya hanya membangkitkan aura-aura gitu, romansa zaman dulu, zaman Sunda Wiwitan yang sangat toleransi, sangat cinta ilmu pengetahuan, mencintai alam. Zaman dulu itu ya, zaman dulu orang-orang Sunda itu sangat toleransi, mencintai alam dan lain sebagainya. Jadi kalau lu mau lihat orang Sunda zaman dulu, lihatlah Baduy sekarang ini, mirip seperti itu, tapi nggak sama persis ya, mirip seperti itu. Ya, orang Baduy, mereka itu punya lumbung pangan bertahun-tahun loh. Mereka tidak pernah kekurangan beras. Dalam tradisi orang Baduy itu atau ajaran Sunda Wiwitan itu tidak boleh menjual beras, nggak boleh menjual beras, menjual gabah nggak boleh. Jadi gabah itu diperuntukkan untuk masyarakat sekitar itu. Kalau misalnya ada yang kelaparan daerah lain, nggak boleh dijual, ya dikasih aja. Jadi itu filosofi yang sangat baik. Dari mana aturan seperti ini lahir? Dari ajaran agama itu sendiri, filosofi agama itu sendiri, ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa orang Sunda meninggalkan ajaran Sunda Wiwitan? Ini punya sejarah yang sangat panjang ya. Kalau saya ceritakan nanti durasi video ini agak kepanjangan ya, tapi intinya gini. Ada semacam ketakutan ya zaman dulu, takut tidak masuk surga kalau tidak masuk agama tertentu, kalau masih beragama Sunda Wiwitan atau masih menganut ajaran Sunda Wiwitan. Ada semacam ketakutan seperti itu zaman dulu. Padahal kalau boleh jujur ya, apapun agama kita, apapun suku kita, apapun ras kita, apapun kepercayaan kita, ya, kalau Tuhan itu ada, kita diciptakan oleh Tuhan yang sama. Tidak mungkin Tuhan mengatakan, oh kamu agama
lokal, nggak berhak masuk surga. Nggak ada Tuhan mengatakan seperti itu. Tuhan yang mana yang bisa serasis itu? Emang Tuhan rasis? Kalau ada Tuhan yang rasis, itu bukan Tuhan. Itu adalah Tuhan yang ciptakan manusia. Karena Tuhan itu ada dua. Tuhan yang diciptakan manusia dan Tuhan yang menciptakan manusia. Kemungkinan besar yang rasis itu adalah Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Kalau kita berpikir secara rasional, Tuhan juga tidak punya agama. Apa coba agama Tuhan? Nggak ada kan? Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa agama kita yang paling benar, agama kita yang masuk surga, kalau Tuhan tidak beragama? Tuhan tidak beragama. Ada sekitar 4.000 agama di dunia ini. Pertanyaan saya, agama yang mana yang diciptakan oleh Tuhan? Emang Tuhan segabit itu menciptakan agama 4.000 di dunia ini? Tuhan seiseng itu? Sungguh tidak masuk akal. Jadi menurut antropologi, agama itu adalah ciptaan manusia. Terlepas agamanya benar atau salah, enggak urusan sama saya. Tapi menurut antropologi seperti itu. Agama itu diciptakan oleh manusia. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa agama yang diciptakan oleh manusia, mengatakan bahwa agama kita ini yang paling benar, yang paling suci, kalau nggak masuk ke agama kita masuk neraka dan lain sebagainya? Sungguh tidak masuk akal. Ya. Jadi ada semacam filosofi atau perdebatan seperti itu zaman dulu, sehingga orang Jawa Barat saat itu beralih ke agama yang sekarang ini. Ini perdebatan yang sangat sengit sampai sekarang juga ini masih diperdebatkan. Tapi kalau kita berpikir secara rasional, apapun agama kita, apapun suku kita, apapun ras kita, apapun warga kulit kita, kalau kita berkelakuan baik, berbuat baik, kalaupun surga itu ada, pasti kita masuk surga. Tuhan tidak mungkin rasis. Tuhan tidak mungkin pilih kasih. Coba kalau misalnya kita bayangkan, lu menjadi Tuhan misalnya, terus ada orang yang suka mempersekusi rumah ibadah orang lain, intoleransi, julid terhadap agama orang lain, ngata-ngatain agama orang lain, ya, tidak berbuat baik, ya, memperkaos, ya, berkelakuan buruk, julid, menggunakan nilai-nilai agama, topeng agama, tapi korupsi dan lain sebagainya. Coba bayangkan, apakah Anda memasukkan orang seperti ini ke surga? No. Sungguh tidak masuk akal kalau orang seperti ini dimasukkan ke surga. Jadi mari kita berpikir secara rasional, ya. Jangan kita berpikirnya itu kacau. Jangan seperti itu, ya. Karena kalau kita berpikirnya misalnya hanya agama tertentu yang bisa memasukkan kita ke surga, maka akan terjadi intoleransi. Salah satu penyebab daripada intoleransi itu adalah karena merasa agamanya yang paling benar, agamanya yang paling suci, agamanya yang punya surga, agama lain sebagainya. Itu adalah bibit-bibit atau akar daripada intoleransi. Ibarat sungai, ya, hulunya ini merasa paling benar, agamanya yang paling benar, agamanya yang paling suci dan lain sebagainya. Jadi saya sangat rindu, ya, orang Sunda zaman dulu, sangat-sangat rindu. Saya sangat mendambakan orang Sunda yang suaranya lembut, bicaranya lembut, tutur katanya lembut. Kalau lewat itu mereka selalu mengatakan punten, punten Kang, punten Teteh. Ya, jauh tuh, ya. Kita lagi nongkrong di jalan, tapi jaraknya jauh. Mereka selalu mengatakan punten. Saya sangat merindukan orang-orang Sunda seperti itu di zaman sekarang. Saya sangat merindukan orang-orang Sunda sangat toleransi dengan agama lain, apapun itu agamanya. Saya sangat merindukan orang-orang Sunda kembali pada jati diri mereka, yaitu orang yang berkelakuan baik, orang yang sangat toleransi, orang yang bahagia, tidak kusar dengan keimanan orang lain, tidak panas dengan keimanan orang lain, ya, tidak disusupi oleh ideologi agama orang lain, tidak disusupi oleh ajaran-ajaran dari luar, tidak menyembah leluhur orang lain. Jadilah diri sendiri, jadilah jati diri sendiri. Kalau masalah surga dan neraka itu, kalaupun surga dan neraka itu ada, kita berkelakuan baik, Tuhan tidak mungkin melihat agama kita apa. Tidak mungkin. Tuhan yang mana yang rasis? Coba bayangkan. Tuhan yang mana rasis terhadap umatnya? Sungguh tidak masuk akal. Jadi video ini membuka wawasan kita, membuka pemikiran-pemikiran kita, ya, tentang
pikiran-pikiran sempit selama ini yang selalu didoktrin ya, yang menghilangkan jati diri orang-orang Sunda. Saya sangat rindu dengan orang-orang Sunda yang seperti zaman dulu, sangat toleransi, sangat menghargai alam, tidak buang sampah sembarangan, tidak buang sampah ke kali, menjaga lingkungan, tidak terlalu sering longsor. Karena apa? Karena menjaga lingkungan, tidak menebang pohon secara sembarangan, menjaga lingkungan. Ini saya sangat dambakan ya. Jadi di antara sahabat yang nonton video ini, kalau punya suku Sunda, Anda sangat beruntung mendengarkan video ini, karena leluhur Anda itu adalah leluhur yang sangat mulia ya. Agama Sunda Wuwitan percaya pada leluhur sebagai sumber kekuatan dan inspirasi. Saya tidak mengatakan yang nonton video ini yang beragama Sunda menyembah leluhur, enggak, bukan menyembah berhala, tapi menghargai. Jadikan leluhur kita itu sebagai kekuatan dan inspirasi. Leluhur kita itu sangat intoleransi, menghargai lingkungan. Itu yang hilang dari jiwa-jiwa orang Jawa Barat sekarang ini, saya melihatnya. Ya, sungguh ada yang hilang dari jati diri orang-orang Sunda zaman sekarang ini. Sangat-sangat linglung saya melihatnya. Jati dirinya sangat hilang ya. Karena apa? Karena mereka mungkin sudah terlalu lama disusupi oleh doktrin-doktrin atau ideologi-ideologi yang tidak berdasar. Mungkin karena ketakutan ya, takut masuk neraka. Padahal surga dan neraka itulah hak prerogatif Tuhan. Kita tidak bisa menginterogasi Tuhan. Tuhan tidak bisa diinterogasi, dan Tuhan juga tidak mungkin rasis terhadap agama lain, apapun agama kita, mau agama Sunda Wuwitan kayak, mau agama impor kayak, mau agama lokal kayak, mau agama apapun itu. Kalau tujuannya baik, berbuat baik, mungkin kita pasti masuk surga. Karena Tuhan tidak mungkin rasis ya, tidak mungkin pilih kasih, tidak mungkin membeda-bedakan. Oh, kamu dari agama ini, kamu dari enggak. Tuhan tidak seperti itu. Kemudian berdasarkan data dan referensi sumber terpercaya, intoleransi itu ada yang mempengaruhi faktor-faktornya. Apa itu? Faktor yang pertama misalnya, pengertian yang salah tentang ajaran agama. Ini yang salah. Di Konoha itu ya, ini bukan hanya untuk Jawa Barat ya, bukan hanya untuk orang Sunda ya. Ini seluruh Konoha ya. Seluruh negeri Konoha. Jadi di Konoha itu ada sekelompok orang yang berpikir bahwa semakin intoleransi semakin beriman. Ini kan prinsip yang kacau, sangat kacau. Saya juga nggak tahu mereka dari mana berguru, siapa gurunya, siapa yang ngajari. Kok bisa ada pemikiran seperti ini, prinsip kacau seperti ini? Semakin intoleransi semakin beriman. Ada loh yang mengajarkan seperti itu di Konoha ya, tapi bukan di Indonesia. Nggak ada urusan dengan Indonesia. Orang Indonesia itu anti kritik ya. Sedikit saja kita mengkritik agamanya, mereka akan kejang-kejang, keloncotan ya, seperti orang kesetrum. Jadi ada yang hilang dengan jati diri bangsa kita, mirip seperti orang-orang Sunda. Sebenarnya jati diri bangsa kita itu adalah orang yang sangat toleransi, berbudi pekerti luhur. Makanya ada filsafat atau filosofi yang mengatakan budi pekerti. Budi pekerti ini berasal dari mana? Berasal dari ajaran Budi ya. Jadi di Konoha itu ada sebuah agama bernama agama Budi. Ini agak mirip-mirip dengan Sunda Wuwitan, ajaran Budi, ajaran berkelakuan baik. Mirip-mirip dengan agama Siwa Buddha yang ada di Bali ya. Karena ini masih punya korelasi, masih punya kemiripan. Agama Siwa Buddha yang ada di Bali atau agama Hindu Bali ini ada kemiripan dengan agama Sunda Wuwitan ya, ada kemiripan. Kemudian apalagi? Kurangnya pendidikan agama yang baik ya. Ini jelas ya, mungkin salah guru kali ya. Makanya jangan sembarangan ini ya, pilih guru ya. Di zaman sekarang ini banyak guru kaum pelangi. Walaupun mereka mengajar di ponpes, ada juga kaum pelangi ternyata. Jadi hati-hati ya. Jangan sembarangan pilih guru.
salah berguru, salah pilih guru, maka negara jaminannya akan hancur berantakan. Akan banyak orang yang intoleran seperti yang di Konoha, bubarkan paksa, persekusi, apa-apaan seperti itu. Kemudian apalagi yang mempengaruhi? Pengaruh kultur dan tradisi ya. Pengaruh kultur dan tradisi dapat menyebabkan kelompok agama menjadi intoleran terhadap kelompok lain. Culture, tradisi, ini berpengaruh juga ya. Culture, tradisi ini kan kumpulan daripada sifat-sifat atau karakter suatu kelompok atau suatu bangsa. Ini yang kita rubah. Ini juga mempengaruhi agama menjadi intoleran, karena agama itu bisa aja menyesuaikan diri dengan lingkungan, dengan karakter masyarakatnya ya. Kemudian kurangnya dialog dan komunikasi. Komunikasi antara kelompok agama yang dapat menyebabkan intoleransi. Ya, makanya saya dirikan channel ini biar apa? Biar kita saling berkomunikasi. Ya, jangan berpikir bahwa agama saya yang paling benar, agama saya yang paling suci, dan menyesatkan agama lain. Itu yang jadi masalah. Itu adalah inti daripada intoleransi. Ini adalah induk daripada intoleransi, merasa bahwa agamanya yang paling benar. Ini adalah fasisme dalam beragama. Kemudian apalagi? Pengaruh politik dan kekuasaan. Ini juga berpengaruh. Pengaruh politik dan kekuasaan dapat menyebabkan kelompok agama menjadi toleran terhadap kelompok lain. Tidak bisa dipungkiri, hal-hal seperti ini juga mempengaruhi. Kemudian apa lagi? Kurangnya empati dan pengertian. Kurangnya empati dan pengertian terhadap kelompok lain dapat menyebabkan intoleransi. Kemudian apa lagi? Pengaruh media. Media juga bisa berpengaruh. Media dan teknologi. Algoritma itu bisa senjata makan tuan. Algoritma itu ya, cara kerja itu seperti otak manusia. Kalau otak manusia itu pengennya sesuatu yang berbau intoleran, maka video-video seperti itu akan bermunculan ke kita. Kalau kita pengennya video yang positif-positif, maka video seperti itu akan muncul ke beranda kita. Apa yang kita ketik di media sosial itu akan datang ke kita. Misalnya nih, kita suka catur, nanti beranda kita di YouTube bermunculan ya tentang catur. Kalau kita suka tentang agama, debat agama, nanti yang bermunculan ya debat-debat agama dan lain sebagainya. Kalau kita suka tentang musik, maka yang muncul itu musik semua. Jadi algoritma itu gambaran daripada otak manusia. Apa yang kita ketik di media sosial itu yang datang ke kita ya. Kemudian apalagi yang mempengaruhi kenapa seseorang itu intoleran? Bisa aja karena dia dari kecil itu hidup di lingkungan yang tidak homogen ya, maksudnya monogam. Jadi dia hidup di satu agama tertentu, nggak pernah punya teman beda agama ya. Didikan agamanya juga mungkin berbau intoleran dan lain sebagainya. Ini mempengaruhi juga ya. Sekolahnya juga sekolah agama, sekolahnya juga mengajarkan intoleran dan lain sebagainya. Ini mempengaruhi seseorang itu intoleransi ya. Biasanya orang yang punya keluarga beda-beda agama. Saya punya temen itu ibunya agama Hindu, bapaknya itu agama Muslim, dan mereka ini hidup dalam keluarga yang beda agama walaupun menikah beda agama. Dan tahu apa yang terjadi? Anaknya itu sangat toleransi, berteman ke siapa saja, nggak membeda-bedakan, sangat-sangat toleransi. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Saya Ray Konoha. Salam toleransi.